Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur kepada Dia yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian sampai dengan pagi hari ini. Saudara-saudara, tentu kita semua pernah mengalami atau bahkan saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ada kesengsaraan di sana, ada penderitaan, ada kecemasan. Dan kita sama-sama tahu betapa menyiksanya berada dalam kondisi-kondisi tersebut. Hal ini saudara-saudara kemudian menimbulkan perasaan mulai dari rasa takut, rasa terasing, bahkan ada kemarahan di sana yang kemudian menyebabkan kita melampiaskannya dengan cara-cara tertentu. Setiap kita saudara-saudara mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan pada saat saya merasa dikuasai oleh kecemasan, seperti Yunus ketika ia berada di dalam perut ikan. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu terhadap setiap kejahatan ataupun bencana yang terjadi di sekelilingku. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita sama-sama tahu bahwa masalah datang kepada kita dalam berbagai bentuk, di mana masalah-masalah tersebut bisa kita rasakan secara internal maupun secara eksternal. Beberapa masalah lebih mudah untuk kita atasi daripada masalah-masalah yang lain. Dan dalam ilmu psikologi yang sudah sangat populer saat ini, kita diberitahu untuk tidak perlu khawatir tentang apa atau tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi ternyata saudara, hal ini sangat sulit untuk kita lakukan. Setiap hari kita khawatir tentang kondisi ekonomi, tentang kondisi lingkungan hari-hari ini, tentang perubahan iklim misalnya. Kita gelisah dengan kondisi negara kita atau bahkan kondisi dunia secara keseluruhan. Maka pertanyaan sederhana yang harus kita jawab adalah, apa yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal yang demikian saudara, terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka saudara, Mazmur 46 adalah jawabannya, di mana dalam Mazmur 46 ini kita mendapatkan kepastian dan juga penghiburan di sana. Dalam Mazmur 46 ini pemazmur memberi 3 jaminan kepada setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan dalam menghadapi apa yang berada di luar kendali kita. Hal yang cukup unik dan sangat menarik dalam Mazmur 46 ini adalah bahwa pemazmur selalu mengakhiri setiap jaminan itu dengan kata selah. Ini adalah istilah yang sering digunakan atau ditemukan di dalam kitab Mazmur. Selah itu sendiri tidak memiliki arti khusus, tetapi memberikan satu saran kepada para pembaca atau setiap pendengar untuk berhenti sejenak dan kemudian merenungkan apa yang telah ia baca atau apa yang telah ia dengar. Jaminan pertama yang diberikan oleh pemazmur dalam Mazmur 46 adalah agar kita jangan takut seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongan yang sangat nyata datangnya dari Tuhan dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jaminan yang kedua adalah bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita dan akan senantiasa menopang setiap kita dan memenuhi kita dengan sukacita seperti sungai yang deras, bahkan ketika kekacauan mengelilingi kita. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, pemazmur berkata, ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang.
Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sekali lagi saudara, kita diingatkan tentang kehadiran dan kuasa Allah dalam kehidupan kita setiap waktu. Jaminan yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-11 dan 12 yang berbunyi, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam pernyataan ini saudara, kita menemukan di sana ada dua nasihat. Yang pertama adalah undangan atau ajakan untuk mengingat kekuasaan Allah yang berdaulat. Dan kemudian yang kedua adalah sebuah perintah kepada kita untuk diam. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, lepaskanlah kekhawatiranmu, maka kamu akan tahu bahwa akulah Allah. Saudara, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, termasuk setiap pergumulan-pergumulan kita, apapun itu dan seberapapun banyaknya, kita diingatkan bahwa Ia yang kita percaya adalah Tuhan semesta alam yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Maka sekali lagi saudara, dalam bagian ini kita didorong, kita didesak untuk berdiam diri, tenang, dan kemudian menyadari atau mengingat bahwa Tuhan sekali lagi berdaulat atas segalanya, bahwa Ia selalu hadir dalam kehidupan kita, membawa kedamaian dalam hati kita, bahkan di masa-masa yang sulit. Ketika pikiran dan perasaan kita bertempur di dalam diri kita. Maka sekali lagi saudara, jika kita dalam kondisi-kondisi yang sulit, apapun itu masalahnya, ingatlah 3 jaminan besar ini. Jangan pernah takut seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Dan bahwa pertolongan yang sangat nyata ada di dalam Dia. Kemudian jaminan yang kedua adalah bahwa supaya kita senantiasa percaya kepada Dia, karena kasih-Nya, sukacitanya akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tenangkan hati dan pikiran kita untuk kemudian mengetahui kehadiran dan juga kedamaian Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan dan dibuat berhasil. Segala pergumulan-pergumulan kita kiranya juga diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.